Pernah dengar nggak sih sebuah kisah di mana doa yang paling tulus justru malah melahirkan sebuah bencana? Nah, hari ini kita akan bedah Dewi Kuncung Biru, sebuah cerita rakyat dari Jawa Barat yang penuh ironi. Kita bakal lihat gimana harapan terbesar sebuah kerajaan malah jadi sumber kehancurannya sendiri. Coba bayangin deh, jadi seorang raja. Apa artinya punya segalanya kalau nggak ada penerus tahta? Pertanyaan inilah yang terus menghantui Prabu Swarnalaya dan mendorongnya buat melakukan apapun, ya bahkan kalau itu berarti harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di kerajaan Kuta Tanggewang, istana yang megah itu rasanya kosong melompong. Prabu Swarnalaya dan Permaisuri Purbamana punya harta, punya tahta, tapi kebahagiaan mereka itu kayaknya semu. Udah hampir 10 tahun, satu-satunya hal yang mereka idam-idamkan, seorang anak nggak kunjung datang. Ini ninggalin sebuah kekosongan yang nggak bisa diisi oleh kekayaan apapun. Nah, rasa putus asa inilah yang akhirnya memicu sebuah tindakan nekat. Didorong oleh harapan yang begitu membara, Sang Prabu memutuskan untuk menempuh jalan yang nggak biasa, sebuah perjalanan yang nantinya akan menentukan nasib kerajaannya. Dalam keputusanaannya, Prabu Swarnalaya mencoba mencari jawaban dari para orang bijak di kerajaannya. Tapi, jawaban yang dia terima itu bukan ramalan masa depan, melainkan cerminan dari masa lalunya. Ternyata, nasibnya ini terikat sama sebuah dosa lama, sebuah perburuan terlarang di Gunung Mas yang dianggap suci. Solusi yang ditawarkan itu unik, bukan dengan harta atau kekuatan militer. Sang Prabu harus menebus dosanya sendirian. Jadi, dia diperintahkan buat kembali ke tempat pelanggarannya, Gunung Mas, dan melakukan semadi, semacam meditasi mendalam di dalam gua terpencil, buat memohon pengampunan dari kekuatan gaib yang pernah dia usik. Oke, disinilah pencarian berbahaya Sang Prabu dimulai. Perjalanannya ini bukan sekedar ziarah biasa, tapi serangkaian ujian mematikan yang dirancang untuk menguji batas keberanian dan, yang paling penting, ketulusan hatinya. Ujian pertamanya langsung muncul dalam wujud yang mengerikan. Di tengah hutan lebat, jalannya tiba-tiba dihalangi sama seekor kobra raksasa yang sisiknya berkilauan. Ini bukan ular biasa. Ini adalah penjaga gaib Gunung Keramat itu sendiri. Dan benar saja, ular ini bukan hewan biasa. Dengan suara mendesis yang bikin merinding, ular itu bisa bicara dan mengancam akan menelan Sang Prabu hidup-hidup. Waduh, misinya terancam gagal bahkan sebelum dia sampai ke tujuannya. Ular itu bilang, batalkan niatmu itu. Jika tidak, kau akan aku mangsa. Ancamannya jelas banget. Sang Prabu dihadapkan pada pilihan, mundur dan hidup dalam keputusasaan, atau maju dan mungkin menghadapi kematian. Tapi baginya pilihan itu sudah jelas. Tapi, dengan keberanian dan ketangkasannya, Prabu Swarnalaya berhasil menaklukkan kobra raksasa itu. Dan coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Ini bagian yang menarik banget. Kemenangannya gak cuma membuka jalan, tapi dia juga dapat hadiah. Sebilah kujang emas, sebuah pusaka gaib yang diberikan oleh suara misterius. Pusaka ini bakal jadi kunci untuk menghadapi ujian berikutnya. Akhirnya, Sang Prabu tiba di gua dan memulai semadinya. Tapi baru aja dia mencapai puncak konsentrasi, kedamaiannya langsung dirobek oleh auman seekor harimau raksasa. Rupanya, harimau itu merasa wilayahnya telah dilanggar. Pertarungan sengit pun gak terhindarkan. Nah, disinilah kita lihat betapa pentingnya hadiah dari ujian pertama tadi. Saat terdesak, Sang Prabu langsung menghunus kujang emasnya dan berhasil menaklukkan harimau ganas itu. Ini membuktikan bahwa setiap rintangan yang dia atasi justru memberinya alat untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Keren ya? Ujian terakhir ternyata bukan soal kekuatan fisik lagi, tapi soal kekuatan hati. Di puncak meditasinya, tiba-tiba muncul sesosok bayangan, arwah mendiang ayahnya. Di hadapan sang ayah, Prabu Swarnalaya yang gagah perkasa itu akhirnya runtuh. Dia mencurahkan segala kesedihan dan kerinduannya akan seorang anak. Dan dengan penuh kasih, arwah ayahnya pun berjanji akan mengabulkan permohonannya. Setelah melewati ujian darah dan air mata, pencarian Sang Prabu akhirnya selesai. Kegelapan dan bahaya sekarang berganti dengan cahaya harapan. Inilah momen yang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh kerajaan, lahirnya seorang putri. Sang Prabu pun kembali ke istana, membawa kabar yang sudah dirindukan selama bertahun-tahun. Gak lama kemudian, istana yang dulu sunyi sekarang dipenuhi sukacita. Permaisuri Purbamana hamil. Seluruh kerajaan bersorak menyambut datangnya sang pewaris tahta yang ditunggu-tunggu. Lahirlah seorang putri yang cantik jelita.
Namanya Nyimas Ratu Dewi. Tapi ada satu ciri khasnya yang paling menonjol. Dia itu selalu memakai pita biru di rambutnya. Makanya dia lebih dikenal dengan julukan Dewi Kuncung Biru. Sebuah nama yang akan terukir selamanya dalam legenda ini. Tapi, kebahagiaan ini cuma ketenangan sebelum badai. Anugerah yang diperjuangkan dengan susah payah ini ternyata menyimpan benih kehancuran. Inilah awal mula dari kisah seorang putri yang, nggak tahu berterima kasih. Ironis banget kan? Putri yang lahir dari pengorbanan dan doa ini justru tumbuh tanpa rasa syukur sedikit pun. Semakin dewasa, Dewi Kuncung Biru jadi semakin manja, tamak, dan nggak pernah puas. Anugerah terbesar bagi kerajaan kini telah berubah menjadi kutukan terbesarnya. Puncak dari sifat buruknya ini kelihatan pas ulang tahunnya yang ke-17. Dia menuntut sesuatu yang mustahil dan super egois. Dia bilang, "Ayah, aku ingin setiap helai rambutku dihiasi dengan emas, permata, dan intan." Bayangin, sebuah permintaan yang nggak cuma mustahil, tapi juga menunjukkan betapa dia sama sekali nggak peduli sama rakyatnya. Nah, permintaan yang keterlaluan inilah yang jadi titik baliknya, yang memicu akhir tragis dari kisahnya. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam pesan moral abadi yang coba disampaikan oleh cerita ini. Pesan dari cerita ini sebenarnya sudah sangat jelas. Bahkan penulisnya sendiri menyatakannya di kata pengantar. Kurang lebih begini bunyinya. Dewi Kuncung Biru merupakan kisah tentang seorang gadis remaja yang kurang bersyukur dan memiliki sifat tamak serta iri hati. Akibatnya, sifat yang kurang terpuji tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Jelas banget ya. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Kisah Dewi Kuncung Biru ini seperti peringatan keras buat kita semua tentang bahaya keserakahan, sifat iri hati, dan yang paling penting, kurangnya rasa syukur. Pada akhirnya, seperti yang ditunjukkan dalam cerita, sifat-sifat negatif ini nggak cuma menyakiti orang di sekitarnya, tapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan bersama. Di dunia modern kita yang penuh dengan keinginan ini, kira-kira cerita apa ya yang sekarang berfungsi sebagai peringatan, seperti halnya Dewi Kuncung Biru di masanya? Ternyata, pesan tentang bahaya keserakahan dari sebuah cerita kuno itu masih relevan dan bergema kuat sampai hari ini.